Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal, barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya besok, hari Kamis, hari Jumat sampai batas waktu hari Sabtu ya. Tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 17, tanggal 18 sampai tanggal 19. Tentunya masih di bulan Juni ya, 2025 saat ini. Oke ya, untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Fakta inilah yang muncul buat kalian ya. Oke, bagaimanakah faktanya nantinya? Ya silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi untuk salah memahami. Next, lanjut ya, setelah zodiak Virgo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat nih zodiaknya. Di sini ada Gemini, artinya Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke, sekarang kita lihat untuk asmara Gemini dulu, memasuki minggu ke-13 Juli ya. Gemini asmara, kartu utama muncul petunjuk 8 koin. Seseorang sedang memahat 8 koin. Dikonfirmasi muncul petunjuk Two of Cup ya, ada sepasang kekasih saling bersulang ya. Oke ya, ini kalau saya rasakan ya untuk asmara sahabat Gemini di sini, dimana memang saya rasakan banyak dari sahabat Gemini yang mungkin masih berjuang, yang mungkin masih berusaha keras, bekerja keras untuk bisa mendapatkan sebuah asmara yang stabil. Ya katakanlah saling apa ya, saling bahagia, saling harmoni, saling mencintai, saling menyayangi. Itu yang sedang kalian harapkan. Makanya di sini katanya banyak dari sahabat Gemini yang berusaha untuk memperbaiki asmara, ataupun mungkin ini juga memberikan sebuah simbolis bahwa masih ada juga ya asmara Gemini ini yang masih kesulitan ketika berharap adanya kestabilan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi adanya sebuah perjuangan ini kelihatannya buat sahabat Gemini untuk bisa mendapatkan asmara apa yang selama ini sedang kalian inginkan ya.
Jadi ini kelihatannya Gemini mengejar ya, mengejar sebuah asmara agar bagaimana bisa stabil, agar bagaimana sesuai keinginan kalian. Itu yang saya rasakan. Cuman jangan khawatir ya, kartu konflik muncul petunjuk tuh of cup. Ini akan ada perbaikan di asmara Gemini. Asalkan apa? Asalkan Gemini konsisten ya. Jika ingin memperbaiki ya jangan nanggung-nanggung. Nah gitu loh, perbaiki ya. Kan seperti itu. Maka yang akan terjadi ini akan adanya sebuah energi yang mungkin bahagia ataupun energi rasa senang. Jadi apa yang kalian harapkan ini akan bisa kalian rasakan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi perjuangan kalian ini tidak akan mengkhianati hasil ya memasuki minggu ketiga ini, tetapi akan ada hasil di sini. Akan ada bisa saja akan ada cinta baru, bisa saja kekuatan cinta kalian ini akan semakin akan semakin bertambah erat ya buat pasangan kalian masing-masing. Makanya di sini jangan nanggung-nanggung. Jikapun kalian ingin berusaha ataupun berjuang keras untuk memperbaiki, ya jangan nanggung-nanggung, jangan menyerah di situ. Ya kita lihat aja memasuki minggu ketiga ini apakah yang terjadi, karena di sini secara energi kartu akan baik sih seperti itu ya. Jadi setiap kalian mengalami adanya sebuah problem, adanya sebuah masalah, insya Allah di minggu ketiga ini banyak yang lolos lah, banyak yang selesai ya, masalah kalian di faktor asmara lo ya. Nanti kita deteksi untuk pekerjaan ataupun karir Gemini. Kartu utama muncul petunjuk Two of Pentacles, ada seseorang memegang dua koin, tingginya berbeda. Dikonfirmasi muncul petunjuk Three of Cup, ada tiga wanita ya, masing-masing membawa satu cup. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini ya tentang pekerjaan ataupun karir. Saya merasakan di sini memang masih banyak sahabat Gemini yang mungkin masih kesulitan ya ketika ingin mencapai target, terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan, kesuksesan. Ini kelihatannya banyak loh dari sahabat Gemini yang mungkin masih kewalahan ya. Sudah berjuang keras, sudah usaha keras, tetapi untuk saat ini mungkin banyak ya yang masih belum mencapai target, masih banyak yang belum mencapai sesuai ekspektasi kalian, sesuai keinginan kalian. Cuman tetap ya intinya Gemini di sini tetap tidak boleh menyerah. Karena kartu konflik muncul petunjuk Three of Cup. Artinya apa? Artinya di sini akan ada sebuah perubahan juga gitu loh. Asalkan jangan menyerah ya perjuangan Gemini. Ini akan ada perubahan loh. Artinya apa? Artinya yang selama ini mungkin susah kalian kejar ya, target-target apapun itu, ini kelihatannya di minggu ketiga ini akan banyak ya sahabat Gemini yang mungkin mengejar target di sini. Meskipun tidak semua ya, karena saya merasakan di sini adanya sebuah energi kebahagiaan, adanya sebuah energi pencapaian. Seperti itu ya. Oke ya, sekarang kita lanjut ya. Di faktor keuangan ataupun rezeki. Gemini kartu utama muncul petunjuk The Lovers. Ini mantap, bagus ya kartu utama kalian. Pasang kekasih, belakangnya ada Dewi Fortuna ataupun Dewi Keberuntungan. Dikonfirmasi muncul petunjuk Wave of One. Ada 5 tongkat saling menyerang. Oh, ini kenapa ya? Kedua kartu yang saling bertolak belakang ini. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini tentang keuangan ataupun rezeki ya. Kelihatannya di sini akan ada hal-hal bagus ya buat Gemini. Mungkin akan ada sebuah pemasukan, bisa saja tak terduga, bisa saja terduga. Akan ada keberuntungan ini kelihatannya Gemini. Di minggu ketiga bulan Juli ini. Akan ada pemasukan keuangan, akan ada rezeki yang hadir buat kalian. Cuman waspada. Kartu konflik muncul petunjuk 5 tongkat. Betul-betul warning keras, harus waspada tingkat tinggi Gemini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena bisa jadi, sekali lagi, karena bisa jadi kalian memang mendapatkan sebuah keuangan, kalian akan dihantam rezeki, tapi pengeluaran kalian juga cukup kuat loh di sini, cukup besar loh di sini. Harap waspada ya. Artinya begini, ketika kalian mendapatkan sebuah rezekian, katakanlah ataupun keuangan kalian masih bersahabat. Nah ini jangan maksudnya jangan terlalu boros-boros ya, gitu loh. Kan masih ada esoknya, masih ada esoknya. Nah itu yang harus kalian pikirkan. Jadi bisa dikatakan ketika kalian mendapatkan sebuah rezeki yang besar, jangan langsung dihabiskan. Tetapi harus kalian ingat, ya,
bahwa kita hidup ini tidak hidup untuk 1-2 hari, kan untuk selamanya. Nah, apa salahnya ya buat jaga-jaga gitu loh, jangan terlalu boros-boros karena jelas ya di sini pengeluaran kalian juga akan besar di sini, gitu loh. Kalau ini apa ya, sebagai contoh ya, ketika kalian mendapatkan rezeki, katakanlah di minggu ketiga ini, ketika kalian mendapatkan rezeki, karena di sini bagus simbolisnya akan ada sebuah teman rezeki. Nah, terus kalian tidak bisa mengontrol, langsung kalian habiskan hari ini juga tanpa kalian mempunyai pemikiran nanti langkah ke depannya seperti apa. Nah, itu yang saya maksud. Ini kalian akan kacau, akan ada problem lagi, akan ada masalah lagi. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk pemahamannya ya. Karena di sini jelas kebutuhan Gemini kelihatannya cukup besar juga di sini. Bisa saja ini kebutuhan yang berhubungan sama keluarga kalian, bisa saja ini kebutuhan yang berhubungan sama orang di luar keluarga kalian ataupun orang lain lah di sini. Ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya saya akan deteksi ya. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu ke-3 bulan Juli ya, fakta yang muncul ya. Seperti apakah faktanya? Kalau untuk asmara sih faktanya katanya Gemini akan baik-baik saja ya di minggu ketiga ini. Mungkin bahkan akan ada kejutan-kejutan yang membuat kalian senang, yang membuat kalian bahagia. Jadi bisa dikatakan lepas dari masalah lah. Intinya yang bermasalah, yang berkonflik ataupun yang ada problem kelihatannya akan terselesaikan di minggu ketiga ini. Ini komunitas terbesar Gemini. Nah, ketika kalian masih merasakan kesulitan, masih merasakan banyaknya masalah, ya artinya kalian masuk komunitas terkecil sobat. Adanya sebuah penutupan aura buat kalian. Lanjut ya. Untuk faktor pekerjaan ataupun karir, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu ketiga bulan Juli, fakta inilah yang muncul ya. Faktanya seperti apa? Kalau untuk pekerjaan ini bisa dikatakan akan apa ya? Kelihatannya Gemini akan ada sebuah peningkatan ya di sini. Nah, gitu loh. Mungkin akan ada pencapaian lah yang selama ini tak terduga. Artinya akan ada kejutan-kejutan yang akan membuat kalian senang. Intinya di situ ya, ini untuk komunitas terbesar. Asalkan satu, tetap meskipun kalian sulit untuk mencapai target, sulit untuk keberhasilan, jangan menyerah. Apalagi memasuki minggu ketiga ini. Apapun pekerjaan kalian, karir kalian, jangan pernah menyerah ketika belum mendapatkan keberhasilan. Karena apa? Karena di minggu ketiga ini akan banyak keberuntungan loh. Akan ada banyak kejutan buat kalian asalkan jangan menyerah ya. Seperti itu ya. Kan sangat disayangkan di sini kalau kalian menyerah. Karena ini memberikan simbolis yang cukup baik ya. Lanjut kalau di faktor keuangan ataupun rezeki, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu ketiga bulan Juli, fakta inilah yang muncul ya. Faktanya seperti apa? Faktanya kalau untuk urusan rezeki atau keuangan sih di sini Gemini 50-50 ya. Ya, seperti itu. Bisa saja kalian akan dihantam sebuah rezeki yang 50% dan yang 50% satunya lagi bisa saja di sini apa ya, ketika kalian terhantam meskipun kalian terhantam rezeki, ini kelihatannya masih tidak imbang, tetapi masih cukup besar pengeluaran kalian daripada masukan. Atau bisa saja mungkin yang sedang dijanjikan keuangan ya bisa saja apa yang meleset gitu loh. Bisa saja seperti itu. Jadi kali ini sekali lagi banyak dari sahabat Gemini yang tertembak di faktor keuangan ya kali ini. Jadi harap waspada Gemini. Katanya memasuki minggu ketiga ini loh. Ini banyak dari sahabat Gemini yang tertembak energi negatif ataupun black magic di faktor keuangan ataupun rezeki. Makanya jangan kaget, jangan heran kalau rezeki kalian mengalami sebuah hambatan lah. Apalagi mengalami sebuah penurunan ketidaklancaran. Karena rezeki kalian ada yang menghalangi di situ. Kan sering saya mengatakan, apapun yang terjadi, kalian harus bisa menyikapi
dan cari solusi sobat, jangan dibiarkan. Kalau logika ya selesaikan logika, kalau di luar logika ya selesaikan secara energi. Bagaimana caranya? Ya dibuka lagi auranya, jangan dibiarkan. Kalau kalian biarkan akan merambat kemana-mana gitu loh, akan menyerang di asmara kalian, di pekerjaan kalian, di kesehatan kalian, dan lain-lain. Gegara apa? Gegara tertembak di satu titik. Nah, seperti itu ya. Kalau kalian tidak percaya, ya monggo. Tetapi kan kalian sendiri yang nanti merasakan. Nah, ketika kalian sudah merasakan, jangan sampai terlambat sobat, gitu loh. Jangan sampai mengakar, gitu loh. Ketika kalian merasakan dan itu energi negatif ataupun black magic sudah mengakar, apakah tidak bisa dibuka aura? Bisa, tetapi membutuhkan waktu. Bisa saja ada keberhasilan, bisa saja tidak loh. Karena sudah mengakar. Akan kan apa seperti itu. Maka yang terjadi akan butuh proses yang sangat lama untuk membuka auranya kembali. Ya, seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah cukup jelas. Jadi bisa dikatakan sekali lagi ini untuk urusan keuangan ataupun rezeki 50-50. Bisa saja faktanya yang 50% akan dihantam rezeki. Bisa juga ini faktanya nanti yang 50% ya, kalian meleset ya dari rezeki yang akan kalian dapatkan. Seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah cukup jelas. Ya, jadi tetap ya ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang tertarik masuk. Yang jelas banyak sekali yang masuk cepat. Jika kalian penasaran, ya monggo silakan konsul secara pribadi biar saya bisa memberikan sebuah jawaban yang akurat, yang tepat. Nah, lebih-lebih ketika kalian nanti terdeteksi ada penutupan aura, di situ tugas saya untuk membantu menghancurkan dinding penghalangnya. Biar apa? Ketika dinding penghalang kalian hancur, maka aura kalian akan bisa terpancar kembali, akan bersinar kembali sehingga energi positif yang berada di dalam diri kita akan bisa menarik ya, semua keberkahan dari semesta. Entah berupa rezeki, keberuntungan, kebaikan apapun itu akan mudah tertarik di dalam kehidupan kita. Kalau aura kita terbuka. Nah, kalau ada dinding penghalang, ya jangan berharap keberkahan itu pasti mental gitu loh. Tidak jadi sama kita. Yang ada apa? Kesialan-kesialan, kebingungan, kesulitan, keterpurukan. Itu terus selama ada dinding penghalang. Seperti itu ya. Oke ya, next ya. Tetap pembacaan yang baik. Jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan klaim energi positifnya. Meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada. Langkah ke depannya itu agar kalian lebih waspada dan biar lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib. Karena harus diingat, nasib itu tidak bisa berubah secara otomatis kalau kitanya sendiri tidak mau mengubahnya. Nah, dalam perubahan itu ya tentunya ada 3 poin yang tidak boleh kita lupakan. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya, jaringkan. Poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah sobat. Nah, ketika itu sudah kalian jalankan semua dan dirasa sudah cukup, kunci yang terakhir apa? Ya sudah, kuncinya yang terakhir ya kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan ada perubahan yang baik. Karena apa? Karena kita sendiri sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kunci keberhasilannya sobat, ketika nasib kita ingin jauh lebih baik daripada yang sekarang. Jadi bisa dikatakan kesimpulan ya, dari semua berita yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat di channel, untuk semua sahabat Gemini. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya salah menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.